Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini, Minggu tanggal 7 Agustus 2022, masih dapat beribadah walaupun masih secara daring. Nah, hari ini IMPA kita akan dilayani oleh Kak Puji sebagai liturgos, Kak Arni sebagai pelayan firman, Kak Catherine sebagai pemandu musik dan pujian, Kak Grace sebagai editor. Nah, kakak hari ini akan dibantu oleh teman-teman kita, yaitu Grisela yang akan memimpin doa pembuka dan Audrey yang akan memimpin doa persembahan. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersaat teduh terlebih dahulu, agar seluruh jiwa dan roh kita hanya terarah kepada Tuhan Yesus. Bersaat teduh dimulai. Selesai. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan Mars Bakat PA. Adik-adik terkasih, saatnya kita untuk mengambil sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Kita akan doa pembuka yang akan dipimpin oleh teman kita, Grisela. Tuhan Yesus berkati kami mau sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, yuk kita naikkan pujian buat Tuhan dari Kidung Ceria nomor 23, bait 1, kita akan menyanyikan 2 kali. Anak-anak, puji nama Allah. Anak-anak, puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak,
kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur pasal 7 ayat 11 sampai 18. Nah, Kak Puji akan membacakan kalimat yang mengarah keluar dan adik-adik membaca kalimat yang mengarah ke dalam. Dibantu oleh Mama Papa untuk adik-adik ya. Mari kita membaca dari Mazmur pasal 7 ayat 11 sampai 18. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil. Dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh kembali ia mengasah pedangnya. Melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya, ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan. Dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya. Tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya. Dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya. Dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Adik-adik yang terkasih, kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Arni. Tapi terlebih dahulu, kita akan memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 140. Kita akan menyanyikannya 2 kali. Firman-Mu pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saatnya kita akan mendengar firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengar firman-Mu. Mohon kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi hati kami, sehingga firman Tuhan pada pagi hari ini kami boleh memahami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, hari ini firman Tuhan terambil dari Hakim-Hakim 1 ayat 1 sampai 7. Pemimpin yang benar. Kak Ani akan membacakan. Mohon Bapak Ibu yang di rumah untuk mendampingi anak-anak kita untuk membaca atau mendengar firman Tuhan hari ini. Hakim-Hakim 1 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, "Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?" Firman Tuhan, "Suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya." Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu, "Majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu." Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Maka majulah suku Yehuda. Lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Versi ke dalam tangan mereka. Dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Bezek, 10.000 orang banyaknya. Di Bezek mereka menjumpai Adoni-Bezek dan berperang melawan dia. Dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Tetapi Adoni-Bezek melarikan diri, lalu mereka mengejarnya, menangkapnya dan memotong ibu jari-jari dari tangannya dan dari kakinya. Kata Adoni-Bezek, "Ada 70 raja dengan terpotong ibu jari, tangan dan kakinya memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku. Kemudian dibawa ke Yerusalem dan mati di sana." Demikianlah firman Tuhan adik-adik yang kita baca pada pagi hari ini. Nah adik-adik, kita tadi sudah membaca firman Tuhan dan Kak Ani mau bertanya. Menurut adik-adik, pemimpin itu seperti apa? Coba adik-adik perhatikan gambar yang ada di depan kita ini. Perhatikan teman yang lagi bermain. Nah, apakah itu seorang pemimpin? Ya, dia seorang pemimpin. Kenapa? Mengajak temannya untuk bermain, ya, mengajari temannya bermain. Nah, dia adalah seorang yang memimpin, memberitahukan, oh beginilah caranya. Nah, terus lihat di sebelahnya lagi, seorang anak menunjuk tangannya. Apakah dia seorang pemimpin? Ya, dia seorang pemimpin. Dia berani, ya. Dia tidak malu dan dia tidak cemas. Dia berani. Nah, bagaimana lagi pemimpin? Seorang yang bisa membela yang benar. Ya, lihat perhatikan bagaimana ya. Adik-adik sering menonton film atau juga yang suka main game ya. Yang lagi ngetren itu yang main game ya, ada itu siapa yang berani melawan ini itu perhatikan. Pasti ada yang memimpin di situ. Atau di sebelahnya kita lihat berjalan ya, berbaris. Siapa yang di depan? Nah, dialah yang memimpin barisan ya.
menunjukkan jalan ke arah mana yang harus dituju. Nah, itu seorang pemimpin ya, adik-adik yang bisa memimpin. Lalu, apa hubungan dengan cerita kita hari ini dengan firman Tuhan tadi? Ada yang tahu? Pemimpin dan yang kita baca firman Tuhan tadi. Nah, coba apa ya hubungannya dengan pemimpin? Kok cerita pemimpin dengan firman Tuhan yang kita baca barusan? Nah, mari adik-adik kita perhatikan gambar ini. Tadi pemimpin, lalu siapa ini yang terbaring? Kok ramai orang duduk di situ dan menangis, bersedih? Siapa yang terbaring di tempat tidur itu? Oh, rupanya dia adalah Pak Yosua. Siapa yang tahu cerita Pak Yosua? Pak Yosua ini adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Rupanya selama ini Pak Yosua yang hidup dalam Tuhan, memimpin bangsa Israel, mendidik bangsa Israel untuk takut akan Tuhan. Rupanya hari ini dia lagi terbaring di tempat tidur, rupanya bukan sakit, tetapi meninggal. Ya. Dan semua bangsa Israel bersedih. Ya. Kenapa? Karena pemimpin mereka sudah tidak ada lagi. Orang yang selama ini jadi panutan, orang yang selama ini yang mengarahkan mereka untuk datang kepada Tuhan, orang yang selama ini selalu menasihati mereka, sekarang sudah tidak ada. Ya, orang yang selama ini jika mereka lagi ketakutan, kecemasan, mereka bisa ngomong kepada Pak Yosua, sekarang tidak ada. Pemimpin yang mereka sayangi itu sudah pergi. Apa yang terjadi? Mereka bersedih dan ada yang di dalam pemikiran mereka adalah bagaimana ya ke depan? Sekarang pemimpin kita sudah tidak ada. Hayo, siapa yang akan memimpin kita? Pasti ketakutan, kecemasan. Kenapa? Mereka harus menghadapi bangsa Kanaan. Yang mana bangsa Kanaan orang-orangnya bukan seperti orang-orang Israel yang kecil, tetapi orang Kanaan badannya besar-besar, gede-gede. Ya, jelas mereka takut. Ya, siapa yang akan memimpin kita melawan bangsa Kanaan yang gede-gede badannya ini? Nah, ketakutan, kecemasan karena tadi sudah tidak ada lagi pemimpin mereka. Nah, apa firman Tuhan yang kita baca tadi? Siapa yang diutus Tuhan untuk menjadi pemimpin untuk melawan bangsa Kanaan? Ayo, ada yang bisa tadi membaca tadi di firman Tuhan? Yaitu siapa? Siapa yang diutus Tuhan? Yaitu Yehuda. Yehuda lah yang diutus Tuhan untuk berperang, untuk memimpin perang melawan Kanaan. Kenapa? Karena Tuhan bilang bangsa Kanaan sudah diserahkan di tangan bangsa Israel untuk kalah. Dan apa yang terjadi adik-adik? Karena Tuhan sudah bilang maju, ya, aku akan menyertai engkau. Yang tadinya cemas, takut, mereka memiliki keberanian dan mereka maju. Dan apa yang hasilnya? Luar biasa hasilnya. Mereka memukul mundur pasukan Kanaan. Dan apa? Kemenanganlah yang mereka dapati. Ya, ini adik-adik, kecemasan, ketakutan tadi, tetapi ketika Allah bilang, aku menyertai kamu, aku telah memberikan kota Kanaan, sehingga keberanian itu datang dan mereka berani menjadi pemimpin untuk mengalahkan bangsa Kanaan. Nah, adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Hari ini Tuhan ingin kita menjadi
pemimpin yang benar. Bukan lagi bangsa Israel, tapi Tuhan Yesus menginginkan Kak Arni, adik-adik yang di rumah menjadi pemimpin. Bagaimana sih jadi pemimpin? Bagaimana cara kita menjadi pemimpin? Sementara saya masih TK. Saya aja belum bisa berdoa sendiri. Saya aja masih harus sama mama. Bagaimana cara saya menjadi pemimpin? Apalagi pemimpin yang benar di mata Tuhan. Tapi Tuhan Yesus ingin kita jadi pemimpin. Bagaimana caranya? Ya, bukan memimpin pasukan, enggak. Tapi memimpin dulu diri kita sendiri ya. Adik-adik di rumah selama ini sukanya nempel sama mama, selalu harus disuap sama mama, selalu kalau dibangunkan menangis. Hari ini Tuhan mau mandiri kita, ya, memimpin diri sendiri, yaitu mandiri kita. Kalau selama ini nangis kalau dibangunkan, lihat gambarnya. Bagaimana teman kita itu, dia tahu dia akan sekolah, dia tahu jam berapa, dia udah megang jam, dan dia bangun tanpa ada air mata, atau merengek, atau cengeng, ya. Lalu apa yang lagi dilakukan? Dia berani mandi sendiri, nggak perlu ada mama atau menangis, ya. Dia gosok gigi sendiri, nggak mesti disuruh-suruh, ya. Kenapa? Menggosok gigi supaya giginya sehat, bersih, pasang baju sendiri. Itu namanya memimpin diri sendiri, ya, mandiri, tak perlu lagi harus disuruh-suruh atau dibujuk-bujuk oleh mama dan papa di rumah. Adik-adik, bagaimana lagi menjadi pemimpin? Iya, mandiri kita lagi, yaitu bagaimana kita merawat hewan peliharaan kita. Ya, pasti ada yang sayang binatang, ya, sayang kucing, sayang anjing. Nah, bagaimana cara kita? Di sini juga kita harus belajar mandiri, ya, merawat binatang peliharaan kita. Dengan cara apa? Ya, kalau kita punya ayam, kucing, anjing, ataupun ada yang pelihara kelinci, macam-macam, ya. Nah, kalau tahu itu adalah binatang kesayangan kita, gak perlu lagi disuruh-suruh, diingatkan kita lagi untuk memberi makan atau merawatnya. Ayo, dengan cepat, ya, kita ambil makanan, kita kasih makan ayam kita. Kita kasih makan anjing, atau kucing, atau kelinci kita, atau apapun hewan peliharaan di rumah, ya. Jadi tidak perlu lagi disuruh, tetapi belajar mandiri untuk memberi makanan atau merawat hewan peliharaan di rumah. Ada cara lain lagi. Bagaimana? Ya, mainan. Sering kita di rumah bermain, bukan? Ya, mama beli mainan untuk kita, papa beli mainan untuk kita, ya. Nah, ketika kita senang bermain, nah, sering itu mainan dilempar sana, lempar sini. Nah, adik-adik, bagaimana caranya supaya mainan itu tidak berserak? Nah, siap bermain. Setelah itu ambil mainan lagi, kumpulkan, taruh di tempat yang sudah disediakan oleh mama. Supaya rumah pun kita lihat bersih dan rapi. Ya, kita lihat lagi bagaimana papa mama bekerja di rumah gotong royong membersihkan. Kita jangan diam aja. Sebagai anak yang belajar mandiri, ya, yang mau belajar menjadi pemimpin, ya harus ambil sapu, ikut membantu mama dan papa untuk membersihkan rumah. Atau bagaimana lagi caranya? Lagi mama repot-repot tuh melipat kain yang banyak berserak. Nah, adik-adik sebagai anak Tuhan yang sudah belajar mandiri, mari bantu mama untuk melipat atau merapikan pakaian atau mainan yang sedang berserak di rumah. Atau, belajar, saya mau belajar lah bersihkan meja, ya, ngelap kaca, menyuci piring,
banyak hal kita lakukan untuk belajar mandiri, ya. Bukan nanti tunggu umur saya, tunggu ya Kak, saya udah SD, enggak. Hari ini pun di usia kita yang masih dini, yang masih TK, ya kita saatnya belajar untuk menjadi pemimpin. Supaya ketika kita besar nanti, kita nggak tahu apa-apa. Tapi hari ini kita boleh belajar, ya. Belajar mandiri. Melalui diri kita sendiri. Belajar menjadi pemimpin melalui diri kita. Itulah firman Tuhan, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang boleh kami dengar pagi hari ini. Kami mohon Tuhan, kuasai selalu hati kami agar kami boleh menjadi pemimpin yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Arni, bagaimana menjadi pemimpin yang benar. Salah satunya adalah tidak suka melakukan perbuatan dosa. Oleh sebab itu, mari kita merespon firman Tuhan tadi. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 265, bait ketiga, Yesus berpesan. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih penyertaan-Mu bagi kami hari ini. Kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi pemimpin atau yang mandiri dalam kehidupan kami di usia dini ini. Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami agar kami boleh melakukannya dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa buat Papa dan Mama kami, mari Tuhan, Engkau memberikan kesehatan selalu bagi mereka, berikan kesabaran dalam mendidik dan mengarahkan kami. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang saat ini terbaring lemah karena sakit. Mari Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa untuk memulihkan dan memberikan kesehatan. Demikian juga bangsa dan negara kami, Bapa. Mari Tuhan, Engkau berkati para pemimpin kami, mulai dari presiden sampai ke paling bawah Tuhan, yang bekerja dalam kepemerintahan. Engkau lah ya Tuhan berkuasa atas mereka, sehingga mereka melakukan tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Bangsa kami, terkhususnya kota kami, kota Pekanbaru, berkati gubernur kami Tuhan, berkati wakil gubernur dan seluruh jajaran yang ada dalam pemerintahan kota Pekanbaru. Berikan yang roh, yang takut akan Tuhan, sehingga mereka melaksanakan tugas mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat gereja kami, GPIB Immanuel. Kami memohon belas kasihan Tuhan untuk mengurapi, memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan buat hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani sepanjang hari ini. Tuhan, Engkau berkati kakak layan kami juga Tuhan, yang hari ini melayani, menyampaikan kebenaran firman Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, berikan kesehatan, Engkau tambah-tambahkan berkat-Mu dan limpah-limpahkan berkat-Mu atas kehidupan kakak layan kami. Baik program-program pelayanan PA Tuhan, mari Tuhan, Engkaulah yang memberkati sehingga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu hari ini. Inilah doa kami, inilah permohonan kami Tuhan. Kami memohon pengampunan-Mu atas segala kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, yuk kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan sebagai ungkapan syukur kita. Dan nanti persembahan ini bisa adik-adik titipkan kepada orang tua adik-adik atau kepada mama papa adik-adik untuk diserahkan atau ditransfer ke gereja. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 152. 2 kali bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita doakan persembahan kita tadi, dan doa persembahan akan dipimpin oleh teman kita, Audrey. Tuhan Yesus Yesus berkati berkati persembahan kami. sembahan kami. Amin. Amin. Adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita dan mengasihi kita dimanapun kita berada. Mari kita menaikkan pujian dari Kidung Ceria 358, bait pertama, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Mari lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih ibadah kami dari awal pertengahan boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan saatnya Tuhan, kami akan kembali ke kehidupan kami sehari-hari. Mohon tuntunan tangan Tuhan untuk memelihara kami dan memberkati kami, memberikan sukacita selalu bagi kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami memohon Tuhan Yesus, materaikanlah firman Tuhan yang barusan kami dengar, sehingga kami boleh melakukan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Adik-adik, terima kasih karena
masih tetap bersemangat dan sukacita hingga ibadah ini selesai. Adik-adik, tetaplah jadi pemimpin yang baik dimulai dari diri kita sendiri. Tetap andalkan Tuhan Yesus. Jagalah kebersihan, rajin mencuci tangan, tidak lupa makan makanan yang bergizi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu lagi. Dadah!